Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 11 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kuasa Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus yang adalah kuasa Allah menyelamatkan setiap jiwa, memeliharakan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 11 Juli tahun 2025. Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap jiwa. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita tidak terpelihara oleh kecerdasan kita, oleh kata-kata kita, atau oleh kekayaan kita. Dalam hal-hal ini kita tidak menemukan rasa aman. Kita hanya terpelihara oleh kuasa Allah melalui iman untuk memperoleh keselamatan. Kita hidup dalam suatu kurung waktu di mana kita harus melalui iman bersekutu dengan Allah yang tidak terbatas, atau kita tidak akan dapat mengalahkan kuasa kegelapan yang kuat yang berusaha menghancurkan kita. Godaan akan datang, namun ketika setan melemparkan bayangan nerakanya di hadapan kita, kita harus meraih dengan iman melalui bayangan itu menuju terang kehidupan kepada Dia yang tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga yang telah menebus kita dengan darahnya sendiri. Kita adalah warisan Kristus yang berharga. Dalam iman yang hidup, kita harus bekerja sama dengannya dalam mengerjakan keselamatan kita sendiri. Di tengah-tengah pencobaan dan godaan, tangannya menguatkan dan menopang kita. Mereka yang berpegang teguh pada iman mereka sampai akhir akan keluar dari tungku pencobaan seperti emas murni yang dimurnikan 7 kali. Ketika dalam kesulitan, ingatlah bahwa iman yang diuji dalam tungku penderitaan lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api. Apakah Anda mengira bahwa setelah Kristus memberikan hidupnya yang berharga untuk menebus makhluk-makhluk yang Ia ciptakan, Ia akan gagal memberi mereka kuasa yang cukup untuk memampukan mereka menang melalui darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka? Ia memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap individu. Pada saat kenaikannya, Ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Untuk penebusan kita, segala kuasa diberikan kepadanya yang berdiri sebagai pemimpin umat manusia selama hampir 6 minggu, yang tak berdosa berperang melawan kuasa kegelapan di padang gurun pencobaan. Menang bukan karena kepentingan Dia, tetapi karena kepentingan kita, sehingga memungkinkan setiap putra dan putri Adam untuk menang melalui jasa ketidakberdosaannya. Hanya mereka
yang mempraktekkan kekudusan dalam hidup ini, yang akan melihat Sang Raja dalam keindahannya. Singkirkan semua omongan yang sia-sia, remeh, dan segala sesuatu yang sifatnya sembrono dan sensasional. Janganlah pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang hiburan dan kesenangan duniawi. Libatkanlah dirimu dalam pekerjaan menyelamatkan jiwamu. Jika engkau kehilangan jiwamu, akan lebih baik bagimu untuk tidak pernah dilahirkan. Namun, engkau tidak perlu kehilangan jiwamu. Engkau dapat menggunakan setiap saat dari kehidupan yang diberikan Allah ini untuk kemuliaan namanya. Kuatkan dirimu untuk melawan kuasa kegelapan, agar mereka tidak akan memperoleh kemenangan atasmu. Dikutip dari manuskrip 110 tahun 1901. Terima kasih, demikianlah renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 199 paragraf 2 yang berbunyi, kita tidak terpelihara oleh kecerdasan kita, oleh kata-kata kita, atau oleh kekayaan kita. Dalam hal-hal ini kita tidak menemukan rasa aman. Kita hanya terpelihara oleh kuasa Allah melalui iman untuk memperoleh keselamatan. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa Allah atau the power of God? Kuasa Allah itu adalah Roh Kudus. Perhatikan cara Roh Nubuat menyatakannya yang sering disalahartikan oleh para pengajar dalam gereja Advent. Manuskrip 22 tahun 1897 paragraf 19 berkata, Pangeran kuasa kejahatan hanya dapat dilawan oleh kuasa Allah dalam oknum ketiga dari kealahan, yaitu Roh Kudus. Artinya, kita dipelihara oleh oknum ketiga dari kealahan, yaitu Roh Kudus. Itulah kuasa Allah. Nah, siapakah oknum ketiga dari kealahan ini? Izinkan Roh Nubuat menjawab dirinya sendiri. Science of the Times tanggal 1 Desember tahun 1868 paragraf 2 berkata, Kristus bertekad bahwa ketika dia naik dari bumi ini, dia akan memberikan hadiah kepada mereka yang percaya kepadanya dan mereka yang harus percaya kepadanya. Hadiah apa yang dapat dia berikan dengan cukup kaya untuk menandai dan memberkati kenaikannya ke tahta pengantara? Itu harus sepadan dengan kebesaran dan keagungannya. Dia bertekad untuk memberikan wakilnya, oknum ketiga dari kealahan. Oknum ketiga dari kealahan itu adalah wakilnya Yesus. Apakah wakilnya Yesus ini oknum yang lain yang bukan Yesus? Roh Nubuat membantu kita dalam suratnya nomor 18 tahun 1865 paragraf 12 yang berbunyi, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Jelas bahwa wakilnya Kristus itu bukan oknum lain, bukan pribadi yang lain, tetapi rohnya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus itu sendiri. Jadi, wakilnya Yesus yang adalah rohnya Yesus itu sendiri disebut juga dengan istilah oknum ketiga dari kealahan. Karenanya, kuasa Allah itu adalah Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan kita oleh rohnya yang kudus, Roh Kristus yang disebut juga dengan istilah oknum ketiga dari kealahan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 314 paragraf 5 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Kuasa ini bukan terletak pada manusia, melainkan pada kuasa Allah. Ketika seseorang menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk menghidupkan hidup Kristus. Jelas bahwa kuasa Allah yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan bila kita menerima Kristus dalam hidup kita,
maka kita hidup sebagaimana Yesus hidup dan menjadi anak-anak Allah, sebab kehidupan kita adalah kehidupan Yesus Kristus, anak Allah. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 199 paragraf 5. Ia memiliki kuasa, yaitu Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap individu. Pada saat kenaikannya, ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Untuk penebusan kita, segala kuasa diberikan kepadanya yang berdiri sebagai pemimpin umat manusia. Siapakah yang memberi kuasa kepada Yesus? Bapanya. Roh Nubuat menuliskan dalam suratnya nomor 23, tahun 1890, paragraf 33. Yesus menyatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 11 ayat 27, Matius 28 ayat 18. Jelas sekali, Bapa yang berikan kuasa kepada anaknya. Kuasa Allah di dalam Yesus, dan melalui Yesus kita dapat menerima kuasa Allah tersebut yang memelihara kita. Karenanya, Bapa pelihara kita melalui anaknya dengan mengaruniakan rohnya kepada anaknya, dan roh anak Allah dikaruniakan kepada kita. Maka kehidupan kita pun diubahkan dan menang. Oleh sebab itu, renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant, halaman 199 paragraf 6. Hanya mereka yang mempraktekkan kekudusan dalam hidup ini yang akan melihat Sang Raja dalam keindahannya. Singkirkan semua omongan yang sia-sia, remeh, dan segala sesuatu yang sifatnya sembrono dan sensasional. Janganlah pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang hiburan dan kesenangan duniawi. Libatkanlah dirimu dalam pekerjaan menyelamatkan jiwamu. Jika engkau kehilangan jiwamu, akan lebih baik bagimu untuk tidak pernah dilahirkan. Namun, engkau tidak perlu kehilangan jiwamu. Engkau dapat menggunakan setiap saat dari kehidupan yang diberikan Allah ini untuk kemuliaan namanya. Kuatkan dirimu untuk melawan kuasa kegelapan, agar mereka tidak akan memperoleh kemenangan atasmu. Bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan jiwa kita? Dengan menyerahkan kepada kuasa Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk pelihara jiwa kita. Sebab Yesus punya kuasa untuk selamatkan setiap jiwa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa kuasa Allah itu adalah Yesus Kristus, sebab kuasa Allah yaitu rohnya, Bapa karuniakan kepadanya, dan melalui Kristus kami boleh menerima kuasa tersebut dengan menerima rohnya, yaitu roh Kristus, yang adalah Roh Kudus dan disebut juga oknum ketiga dari kealahan. Itu bukan oknum lain, tapi pribadi Yesus itu sendiri. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua oleh iman membuka hati, sehingga hidup kami menerima kuasa-Mu ya Bapa, dan mengalami pembaharuan dalam kehidupan, serta kemenangan, dan dipelihara oleh Kristus, sebab Dialah yang memelihara jiwa kami, dan dapat menang atas setiap godaan setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.